warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan kurikulum di Indonesia pada masa kemerdekaan hingga saat ini, dengan penjelasan mengenai faktor perubahan dan karakteristik setiap kurikulum. Video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kurikulum dan buku teks sejarah di semester 3. Untuk dosen pengampunya yaitu Bapak Bobi Hidayat MPD dan Bapak Bahtiar Afan MPD. Indonesia telah banyak mengalami perubahan kurikulum, di antaranya kurikulum 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004, 2006, dan terakhir 2013. Perubahan kurikulum sering dipengaruhi oleh faktor politik. Contohnya kurikulum 1964 disusun untuk meniadakan manipul Uzdek. Kurikulum 1975 digunakan untuk memasukkan pendidikan moral Pancasila, dan kurikulum 1984 digunakan untuk memasukkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB. Kurikulum 1994 di samping menyediakan mata pelajaran PSPB juga untuk mengenalkan kurikulum SMU yang menjadikan pendidikan umum sebagai pendidikan persiapan ke perguruan tinggi. Pendidikan masa depan perlu dirancang guna menjawab harapan dan tantangan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Sistem pendidikan yang dibangun tersebut perlu berkesinambungan dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, sehingga ditemukan solusi kurikulum pendidikan Islam yang tepat. Menurut Topo dan Swanto, ada sejumlah faktor yang dipandang mendorong terjadinya perubahan kurikulum pada berbagai negara, yaitu yang pertama, bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonialis. Dengan merdekanya negara-negara tersebut, mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah dibina dalam suatu sistem pendidikan yang sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita nasional mereka. Untuk itu, mereka mulai merencanakan adanya perubahan yang cukup penting di dalam kurikulum dan sistem pendidikan yang ada. Yang kedua, perkembangan iptek yang pesat sekali. Di satu pihak, perkembangan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah menghasilkan diketemukannya teori-teori yang lama. Di lain pihak, perkembangan di dalam ilmu pengetahuan psikolog, komunikasi, dan lain-lain menimbulkan diketemukannya teori dan cara-cara baru di dalam proses belajar mengajar. Kedua perkembangan di atas dengan sendirinya mendorong timbulnya perubahan dalam isi maupun strategi pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, pertumbuhan yang pesat dari penduduk dunia. Dengan bertambahnya penduduk, maka makin bertambah pula jumlah orang yang membutuhkan pendidikan. Hal ini menyebabkan bahwa cara atau pendekatan yang telah digunakan selama ini dalam pendidikan perlu ditinjau kembali, dan kalau perlu diubah agar dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan yang semakin besar. Ketiga faktor di atas itulah yang secara umum banyak mempengaruhi timbulnya perubahan kurikulum yang kita alami dewasa ini. Perkembangan kurikulum seperti spiral, tidak sebagai lingkaran. Jadi kita tidak kembali kepada yang lama, tetapi pada suatu titik di atas yang lama. Karakteristik dari kurikulum 1947 antara lain, rencana pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran dalam arti kognitif, namun yang diutamakan pendidikan watak atau perilaku. Karakteristik dari kurikulum 1952 antara lain, pada masa itu juga dibentuk kelas masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi lulusan SR 6 tahun tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP bisa langsung bekerja.
Karakteristik dari kurikulum 1964 antara lain, pemerintahan menerapkan hari Sabtu sebagai hari kerja. Maksudnya pada hari Sabtu siswa diberi kebebasan berlatih kegiatan di bidang kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan sesuai minat siswa. Karakteristik dari kurikulum 1968 antara lain, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Karakteristik dari kurikulum 1975 antara lain menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Karakteristik dari kurikulum 1984 antara lain menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan untuk menunjang pengertian alat peraga sebagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya. Karakteristik dari kurikulum 1994 antara lain pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman. Karakteristik kurikulum tahun 2004 atau KBK. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Karakteristik dari kurikulum 2006 atau TSP antara lain, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Dan yang terakhir, karakteristik kurikulum 2013 antara lain, proses pembelajaran didasarkan pada upaya menguasai kompetensi pada tingkat yang memuaskan dengan memperhatikan karakteristik konten kompetensi di mana pengetahuan adalah konten yang bersifat tuntas atau mastery. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.